Halo, shalom semua. Shalom kepada kita semua. Shalom kepada sidang jemaat dimanapun Anda berada yang sedang mengikuti jalannya acara atau ibadah secara langsung ini. Shalom sekali lagi. Dan shalom juga kepada kru yang ada di studio kecil ini. Shalom semua. Shalom. Ya, marilah kita memulai ibadah kita ini. Marilah kita semua bertenang seperti kita sedang berada di dalam gereja seperti biasa. Dan marilah kita semua ambil waktu untuk tenang. Dan sila war-warkan orang kiri kanan Anda supaya mereka juga dapat mengikuti ibadah live ini. Mari kita memulai ibadah kita dengan doa. Mari kita semua duduk kepala dan berdoa. Ibadah ini kami laksanakan dan mohon Tuhan sempurnakan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biarlah Tuhan memimpin jalannya ibadah ini, baik kami di sini sebagai kru yang menyelenggarakan ibadah live ini, juga bagi semua jemaat yang sedang mengikuti ibadah ini secara online, dan juga bagi mereka yang nanti menontonnya kemudian. Kami mohon biarlah Tuhan memberkati sehingga setiap kami, baik kami yang ada di sini, jemaat dan yang sedang mendengar, melihat secara langsung, juga mereka yang melihat kemudian rekaman live ini, biarlah Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini jemaat, mari kita persiapkan hati kita dalam ibadah ini. Kita naikkan pujian ini, menyanyi haleluya.
Shalom kepada semua jemaat Tuhan, kepada kru yang sedang berada di bilik ini, di mana kami sedang mengadakan pelayanan ibadah live. Dan selamat kepada semua jemaat yang sedang mengikuti ibadah ini secara langsung, dan juga buat mereka yang nanti menonton kemudian. Berkat Tuhan tetap sama untuk kita semua. Amin. Marilah kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan bersama. Bapa di surga, kami bersyukur sebab Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami yang bagaimanapun. Kami boleh mengandalkan Engkau. Kami boleh meletakkan seluruh harap kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kalau ibadah tetap boleh berjalan walaupun dengan cara yang berbeda. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap hadir dalam ibadah sekalipun disyukurkan secara live ini. Dan Engkau, kami tahu, berkat-Mu tetap sama untuk umat-Mu yang merindukan berkat dari Tuhan. Menerusi firman-Mu yang kami dengar bersama, Roh Kudus-Mu memberkati sehingga kami dapat mendengar dan meletakkan hati kami pada firman-Mu. Berkatilah ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk bagi mereka yang ada dalam studio kecil ini. Kita akan melihat pembacaan yang diambil dari 1 Petrus pasal yang keempat. Itu Anda boleh lihat dalam screen. Saya percaya kru yang mengontrol komputer dan juga kamera sudah membantu Anda untuk memberikan petikan ayat, yaitu diambil dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 ya, sampai ke-11. Tetapi saya ingin fokus pada ayat yang ke-7. Marilah kita perhatikan bersama-sama. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saya baca lagi. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saya percaya saudara-saudara sekalian, satu hal yang sangat-sangat kita rindukan, yang kita maukan, ialah kita hidup dalam ketenangan. Baik dunia atau tempat di mana kita tinggal, baik di dalam masyarakat kita atau di dalam rumah kita, saya percaya kita rindukan damai, kita rindukan suasana yang tenang. Dan lebih-lebih lagi dalam hati kita, saya percaya kita mau hati kita dipenuhi dengan rasa tenang. Karena itulah yang paling kita perlukan. Di dalam dunia yang sedang pesat berkembang ini, kita tahu bahwa di samping perkembangan yang ada, juga diiringi oleh bermacam-macam situasi yang boleh menyebabkan kehidupan kita menjadi berat. Banyak stres, banyak tekanan, depresi, dan itu sebabnya ada ramai orang yang sampai bermasalah mental, dan tidak kurang yang bunuh diri. Saya percaya itu berkait rapat dengan tiadanya rasa tenang di dalam hati. Dalam situasi yang sekarang ini, saya percaya sedikit sebanyak menggugat rasa tenang dalam hati kita. Berhubung dengan penyakit COVID-19 yang kita tahu melembusi banyak info, dapat kita tahu keadaan semasa, dan itu
bukan berlaku di luar negara, itu berlaku di negeri kita, malah dapat dikatakan di sekitar kita. Nah, saya katakan demikian bukan membuatkan kita merasa semakin takut, tapi itu reality harus kita akui, dan itu membuatkan kita lebih bijak menjalani kehidupan kita. Dan saya percaya ini juga memberikan banyak implikasi yang negatif. Ada banyak orang risau, takut, dan sehingga terjadi banyak apa yang kita nampak, suatu tindakan-tindakan panik, termasuk mereka yang membeli belah secara luar biasa karena risau kan ini. Termasuk kita orang-orang yang percaya Tuhan, kita hidup dalam bumi yang sama. Kita disekelilingi, kita juga mendengar semua keadaan yang berlaku. Dan saya percaya kita pun termasuk orang-orang yang mengalami keadaan-keadaan yang menekan kita dan membuatkan kita kehilangan rasa damai. Saudara-saudara sekalian, maka itu sebabnya pada pagi ini menerusi pada live ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya percaya tepat untuk dibicarakan, yaitu tetaplah tenang. Tetap tenang. Tetap tenang itu berarti saudara-saudara sekalian, kita mengharapkan suasana hati kita tetap tenang, sekalipun lingkungan kita, keadaan apa yang berlaku di sekeliling kita itu mungkin saja tidak tenang, ya. Harap tidak sampai begitu, ya, kita rasa. Tetapi kita mau tetap tenang di dalam keadaan yang tidak tenang. Kita hari ini belajar dari Yesus ketika Yesus berlayar bersama murid-muridnya dalam perahu. Ketika itu terjadi ombak, taufan, mengamuk, sehingga kapal yang mereka tumpangi hampir tenggelam. Tapi dikatakan Yesus sedang tertidur. Yesus begitu rasa aman. Yesus tidak merasa bahwa apa yang sedang berlaku, yang menurut murid-muridnya mengancam nyawa, bagi Yesus itu tidak. Dia dapat tidur dengan tenang. Betapa kita perlukan suasana hati yang begitu. Dan saya percaya dengan pertolongan Tuhan kita boleh memilikinya. Di dalam ayat yang ke-7 ini mengatakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat ini mengatakan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Memang secara khusus ini bercakap bila kita tenang baru kita dapat berdoa. Memang benar, kalau kita dalam keadaan risau, malah kalau kita sudah sampai tahap panik, memang kita susah mau berdoa, ya, kita susah untuk berdoa. Jadi sebenarnya kita mengatakan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, jadilah tenang ini saudara-saudara sekalian tidak hanya diperlukan ketika kita berdoa. Di dalam kita mengambil keputusan apapun, apabila kita mengambil keputusan pada saat kita tidak tenang, selalu kita silap karena pertimbangan kita menjadi kurang tajam dan kita terlalu cepat membuat keputusan sehingga kita tidak cukup berpikir, sehingga keputusan kita selalu silap. Jadi berkaitan tenang ini tidak sekadar untuk berdoa, tapi fokus di sini memang sebagai orang percaya kita percaya ini hal yang penting supaya kita tenang, supaya kita dapat berdoa. Amin semua jemaat. Dan bagi mereka yang sudah ikut live, amin. Ya benar, tetaplah tenang supaya kita berdoa, supaya kita dapat berdoa. Tapi bagaimana kita boleh tenang? Itu masih menjadi pertanyaan. Saya percaya semua mau jadi tenang, tapi bagaimana kita boleh tenang? Ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama itu diambil dari
Mazmur 62 ayat yang pertama. Ya, ayat pertama kalau lihat di dalam Alkitab kita macam ayat yang kedua, tapi saya baca saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara-saudara sekalian, di manakah ketenangan itu? Alkitab mengatakan hanya dekat dengan Allah aku tenang. Mengapa saudara-saudara sekalian bila kita dekat dengan Allah kita jadi tenang? Atau mungkin kita pikir dulu bagaimana maksudnya dekat dengan Allah itu? Ya, memang secara fisik itu tidak mungkin berlaku. Allah itu adalah roh. Bagaimana kita tahu bahwa kita sedang dekat dengan Allah? Tetapi saya percaya dekat dengan Allah di sini itu kita menyadari bahwa Allah itu kudus. Dan bila kita hidup di dalam kebenaran dan sentiasa ingin hidup dalam kekudusan, sebagaimana Tuhan berkata, hendaklah kamu kudus sebab kuduslah aku Tuhan Allahmu. Bila kita hidup benar, hidup kudus, saya percaya itu akan memberikan kita ketenangan yang sangat dalam. Ada pepatah mengatakan bahwa takut karena salah, berani karena benar. Dan saya percaya bila kita hidup dalam ketidakbenaran, tidak heran kita akan hidup dalam ketakutan. Dan bila kita hidup dalam ketakutan, pasti damai itu tidak ada dalam hati kita. Maka itu saya percaya hal yang pertama dalam soal dekat dengan Allah ialah kita hidup di dalam kekudusan. Kita rindu dan terus hidup di dalam kekudusan. Hal yang kedua berkaitan dengan dekat dengan Allah, yang selalu berpikir tentang Tuhan. Saya percaya di dalam keadaan apapun, khususnya dalam keadaan takut, dalam keadaan panik, dan apapun, bila di celah-celah atau di saat itu kita dapat ingat Tuhan, saya percaya rasa tenang itu tiba-tiba datang pada kita. Itu sebabnya selalu kita bila ada orang yang dalam keadaan tidak tenang, mungkin panik, kita selalu bertenang. Ya. Sebab bila orang itu bertenang, dia akan, bila dia ingat Tuhan, dia akan bertenang. Ya. Apapun masalah kita, ingatlah Tuhan. Sesering kita ingat Tuhan, sesering itulah kita akan damai. Ya. Marilah kita selalu punya pikiran memikirkan Tuhan dimanapun kita berada, karena itu akan memberikan suasana damai dalam hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua ialah di dalam Roma 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus berkata, aku memberikan kamu damai sejahtera. Damai sejahtera yang kuberikan tidak dapat diberi oleh dunia. Itu artinya damai sejahtera yang Tuhan berikan itu, atau damai yang Tuhan berikan itu, adalah damai yang hanya Tuhan Yesus dapat berikan. Ya. Dalam masa seperti sekarang ini, selalu kita berusaha mencari apa yang membuatkan saya damai. Kita buat banyak perkara, ya. Termasuklah pengambilan benda-benda yang membuatkan kita high, karena kita rasa itu akan memberikan kita rasa ketenangan.
Tapi kita tahu ketenangan itu adalah ketenangan yang semu. Ketenangan sejenis itu adalah sementara. Ya. Malah bukan saja sementara, dia memberikan kesan negatif bagi kita. Maka itu sudah seharusnya kita menyadari bahwa itu bukanlah damai. Itu bukanlah damai yang kita perlu dan kita kejar-kejar. Damai yang kita rindukan ialah dari Tuhan, yang memberikan kita damai yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Maka itu jangan mencari damai yang ditawarkan oleh dunia. Carilah damai yang dari Yesus. Karena damai itu adalah damai Tuhan. Ya. Kita akan menjalani kehidupan dengan damai oleh karena Tuhan memberikan damai itu. Biarlah Tuhan memberikan kita damai itu, agar hati kita penuh dengan damai yang diberikan oleh Tuhan. Yang seterusnya, yang ketiga, mari kita melihat dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Di sini dikatakan dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya. Percaya itu adalah percaya kepada Tuhan. Apa artinya di sini, saudara-saudara sekalian? Saya ingin menekankan salah satu aspek dari ayat ini, mengajar kepada kita bila kita hidup dalam penuh pasrah, disitulah ketenangan. Ada banyak yang kita risaukan, ada banyak yang kita khawatiri, yang memenuhi pikiran dan hati kita, dan itu sebenarnya menyebabkan kita tidak damai. Tapi bila kita percaya Tuhan, kita mempercayakan hidup kita mengandalkan Tuhan, kita trust Tuhan, kita akan aman. Dalam berpikir apapun yang merisaukan kita, apapun yang membuatkan kita takut, kita pasrah kepada Tuhan. Kita seperti mengeluarkan semua rasa takut, rasa bimbang, rasa apapun, dan kita letakkan dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan yang melakukannya untuk kita. Di dalam kehidupan yang pasrah, di situ sebenarnya terletak kekuatan. Semakin kita ingin mengontrol keadaan dengan kemampuan kita, semakin kita menyadari keterbatasan kita, bahwa itu semua di luar kawalan, dan itu semakin membuatkan kita rasa saya tidak mampu menguasainya. Tetapi bila kita meletakkan segala kekhawatiran kita dalam tangan Tuhan, kita akan rasa aman. Mengapa? Karena Tuhan mampu menyelesaikan segala persoalan kita, dan kita tidak membiarkan semua hal-hal itu memenuhi hati kita yang menyebabkan kita tidak hidup dengan tenang. Kita sudah belajar 3 perkara bagaimana kita boleh hidup dengan tenang, dekat dengan Allah. Kemudian juga kita hidup pasrah kepada Tuhan, dan kita tahu bahwa Yesuslah sumber damai itu, ketenangan itu. Dan yang terakhir itu dari Roma 8:28. Roma 8:28. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang sebagai orang-orang percaya, kita harus mengimani, kita harus percaya. Percaya apa? Bahwa Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Berarti dalam situasi sekarang pun Allah turut bekerja. Amin. Semua masih di dalam kontrol Tuhan. Tuhan menguasai segala sesuatu. Tuhan sedang bekerja di dalam situasi apapun, ya. Tuhan bekerja dalam segala hal. Termasuk hal yang kita sedang alami. Tuhan ada. Ya, Tuhan bekerja dalam segala hal. Tujuannya untuk mendatangkan kebaikan. Berarti bila Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, mungkin kita tanya, apa kebaikan yang saya dapat peroleh melalui keadaan yang ada sekarang ini? Apa yang saya dapat? Saya percaya ketika kita kehilangan tempat berharap, ketika kita tahu dunia ini begitu membimbangkan, kalau tidak ya, kita akan mencari tempat kita berharap, dan itu adalah Tuhan. Saya percaya ada waktunya keadaan-keadaan sukar itu, segala kesusahan, tekanan dan apapun itu menjadi, boleh saja, bukan semua, boleh saja menjadi cara Tuhan untuk memanggil kita mendekat kepadanya. Karena kita sudah frustasi, kita sudah tidak tahu di mana kita berharap selain Tuhan. Hal yang kedua, kebaikan yang kita boleh lihat menusi keadaan ini. Saat-saat ini baru kita mengerti betapa kita rindu boleh datang ke gereja secara bebas. Selama ini kita tidak pikir itu. Kita boleh datang dengan mudah. Tapi ketika ada keadaan begini, baru kita menyadari bahwa keadaan atau kebebasan, ya, ataupun keadaan yang membuatkan kita boleh datang ke gereja itu boleh saja hilang daripada kita. Dan saya harap melalui ini membuatkan kita rindu, sehingga pada waktu kita dapat beribadah sekali lagi, harap dalam waktu terdekat ini kita akan dapat menghargai, amin, menghargai kesempatan ibadah bersama. Ya, Tuhan itu baik. Ya, di samping itu, saya juga percaya bahwa dalam keadaan yang ada sekarang ini juga mengajar kita untuk bagaimana kita dapat melakukan pelayanan ibadah, sekalipun ibadah biasa itu tidak dapat dilakukan lagi. Kita bersyukur adanya teknologi, adanya peralatan, adanya orang-orang yang mempunyai kemampuan, kemahiran, dan adanya peralatan yang ada, sehingga kita seperti didesak untuk menerokai bidang yang kita selama ini tidak begitu didesak. Tapi bila kita didesak, kita dibawa kepada satu keadaan di mana kita semakin mengerti, semakin dekat dengan teknologi media yang ada. Dan ini sangat positif, termasuk saya dan kawan-kawan saya semua. Jadi mari kita tetap bersikap positif, amin semua jemaat. Amin. Semua kita positif, kita tetap tenang karena Yesus sumber ketenangan kita. Kita tetap tenang dengan selalu ingat Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan. Kita tetap tenang kalau semua persoalan kita letakkan dalam tangan Tuhan. Kita pasti tetap tenang juga kalau kita tahu segala sesuatu Allah turut bekerja. Amin semua. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya serahkan waktu ini ke pengumuman. Shalom jemaat semua. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Pertama kali kita online ataupun live streaming di dalam kebaktian, dan
Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan di pendeta tadi, yang bisa memberikan kekuatan dan kehiburan bagi kita semua. Dan saya percaya itu akan menjadi sumber kekuatan dimanapun kita berada, terutama sekali ketika kita menghadapi situasi yang menggoncangkan dunia, yaitu COVID-19. Baik, kita akan masuk dalam pengumuman bagi pelayanan ibadah kita setiap hari Minggu. Kita akan terus adakan walaupun ada arahan untuk kita tidak berkumpul, ya memang kita tidak akan berkumpul. Jadi setiap kebaktian mingguan kita itu kita akan buat secara live streaming yang akan bermula pada setiap hari Ahad jam 9 pagi. Jadi jemaat boleh mengikutinya dengan secara menonton ataupun bersama-sama dalam ibadah melalui Facebook. Jadi dari semasa ke semasa kita akan bagikan pengumuman ataupun update tentang bagaimana kita melakukan kebaktian ini. Apa yang pastinya kita akan live streaming di dalam kebaktian mingguan kita, sehinggalah kita dibenarkan untuk berkumpul kembali di dalam ibadah kita setiap minggu. Baik, dan untuk juga pungutan persembahan kita akan teruskan komitmen kita untuk memberikan persembahan, karena kita juga harus menunjang keperluan gereja dan pelayanan-pelayanan. Jadi cara dia untuk kita memberikan uang persembahan adalah secara online transfer. Saya percaya semua jemaat semua sudah mendapatkan akun gereja, jadi boleh secara online transfer. Bagi yang tidak berapa familiar dengan online transfer, kita boleh teruskan dengan pungutan, kumpul sahaja dahulu, kemudian boleh diberikan kepada bendahari kita pada bila-bila masa nanti. Oke, yang ketiga, pengumuman daripada saya, pelayanan kebaktian mingguan secara live streaming ini hanya akan melibatkan beberapa individu ataupun pelayan-pelayan yang sudah ditetapkan untuk melayani secara live streaming, dan jemaat boleh terus mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Dan bagi individu yang bertugas yang tidak dapat melakukan pelayanan pada giliran, boleh mencari penggantinya secepat mungkin sebelum ataupun 6 hari sebelum kebaktian dimulakan, untuk mengelakkan seberang kesulitan ketika kita melakukan pelayanan nanti. Baik, untuk jemaat ataupun ibadah pelayanan kita pada minggu hadapan pada 23 hari bulan 3 2020, pengkhotbah kita adalah pengkhotbah tetap kita, yaitu Reverend Henok, dan pujian adalah daripada C. Mazlin, dan music daripada tim daripada Oldie. Dan pada 29 hari bulan 3 khotbah daripada Reverend Henok, dan pujian daripada saudara Ellen, dan music daripada tim Oldie. Jadi saya harapkan jemaat yang menonton secara live streaming ini ataupun yang menonton ataupun bersama-sama dalam ibadah ketika ini, bolehlah menyampaikan pesan ini kepada yang mungkin tidak bersama-sama. Dan selain itu kita akan terus update dari semasa ke semasa di dalam grup WhatsApp gereja. Baik, itu saja pengumuman daripada saya. Kita akan memungut uang persembahan, dan tim pujian sudah bersedia untuk mengambil tempat. Tuhan berkati. Sambil kita mengembalikan yang terbaik untuk Tuhan kita, mari kita naikkan pujian ini. Segala
mari kita berdoa untuk ucapan syukur buat persembahan. Kemudian kita akan bersama menaikkan doa Bapa kami dan doa berkat dari saya, dan diakhiri dengan pujian amin seperti biasa. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau tetap memberkati kami, sehingga kami percaya Engkau gembala kami yang baik, takkan kekurangan kami, sehingga kami tetap dapat memberi. Termasuk dalam ibadah ini kami dapat memberi, dan jemaat yang sedang mengikuti ibadah live ini dan juga nanti mereka akan melihat kemudian, kami percaya mereka juga punya hati untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala persembahan yang kami terima pada hari ini, baik dari kami di bilik studio ini, juga bagi mereka yang mengikuti ibadah secara live. Tuhan memberkati mereka semua, berkati pekerjaan dan berkati kesehatan mereka. Marilah kita bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita tunduk kepala dan terima berkat dimanapun Anda berada. Berkat Tuhan dapat sampai kepada Anda. Bukalah hati, terimalah berkat Tuhan. Allah damai sejahtera menguduskan kamu sekalian, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. 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 Puji Tuhan, jemaat sekalian, ibadah kita sudah berakhir. Selamat menjalani kehidupan Anda seharian. Tuhan memberkati, dan marilah kita hidup berjaga-jaga sampai kita jumpa lagi di udara menerusi ibadah live ini. Tuhan memberkati. Bye-bye.